Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hal yang harus kita perhatikan dengan ketakwaan kita, kita yakin betul apapun kebaikan yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah. Tetapi jangan lupa, salah satu bentuk ketakwaan kita juga kita harus yakin betul dosa-dosa kita pun akan dicatat oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Yasin yang sering kita baca, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Kita saat ini hidup bukan untuk hidup, tapi sebenarnya kita saat ini hidup untuk mati. Tinggal menunggu giliran saja siapa yang akan diutus oleh Allah, malaikat Israel kepada dirinya, mengambil batasan daripada kehidupannya. Saat itu kita baru tahu apakah kita orang baik ataukah kita orang yang memang tidak baik. Saat itu kita akan tahu bagaimana kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan berlalu, tidak ada lain, kematian kita lah yang akan menjadi gerbang kita untuk mendapatkan balasan kebaikan kita atau keburukan kita. Ini harus menjadi satu hal yang diyakini oleh kita, agar kita tidak hanya menabung untuk hidup kita, tapi kita juga harus menabung untuk mati kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jangankan salat, jangankan zakat, jangankan sedekah, jangankan haji, jangankan umrah, saat ini senyum kita pun Allah catat. Senyum kita Allah catat. Bahkan tidak jarang air minum yang kita berikan kepada saudara kita yang sedang haus, kemudian dia bahagia dari air minum yang kita berikan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya senyumnya saat itu, sampai dia bercerita, kalau tadi saya dapat kebaikan, ada orang yang juga suka dengan kita, itu pun dicatat oleh Allah. Kebaikan yang berantai-rantai itu akan menjadi cerita. Oleh karenanya kita jangan meremehkan ayat Allah ini, inna nahnu nuhyil mauta. Semuanya ada dalam catatan Allah. Sanaktubu, kata Allah, kami akan catat. Sanaktubu ma qaddamu, apa yang sudah engkau lakukan di masa hidupmu. Sanaktubu ma qaddamu, apa yang sudah engkau lakukan dari keburukan. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, ini yang paling berat. Jejak dari kebaikan kita, jejak dari keburukan kita. Salat, meninggal dunia, habis. Puasa, meninggal dunia, habis. Baca Quran, meninggal dunia, habis. Tapi ada athar, ada sesuatu kebaikan yang walaupun kita meninggal dunia, athar ini tetap tercatat oleh Allah sekalipun kita tidak lagi mengamalkannya. Contoh, ilmu yang bermanfaat. Seorang ayah mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anaknya, dan anaknya sholat. Ketika dia meninggal dunia dan setiap kali anak itu sholat, maka pahala bacaan Fatihah tadi balik kepada yang mengajarkannya, ayahnya, gurunya. Anak-anak yang saat ini kita ajak ke masjid, mereka semua merasa mendapatkan pelajaran dari apa yang kita ajak. Selama dia datang ke masjid, maka itu semua dicatat oleh Allah. Segala hal, baik itu dalam bentuk ilmu ataupun sedekah seperti masjid ini, ataupun siapapun yang kita bantu mereka, dan itu bersifatnya jariyah, baqa, walaupun kita tidak lagi mengamalkannya, walaupun kita tidak lagi bisa melihatnya. Wa atharahum, ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita bersabda, membana masjidan, siapa yang membangun masjid, ya, kamafhasi putatin, seperti besarnya sangkar burung yang kecil, li baitiha, cuma untuk bisa dia bertelur, banallahu baitan fil jannah, akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala istananya nanti di surga. Kita mungkin tidak punya harta, bagaimana kita akan bangun masjid? Maka tidak ada lain kita mengisinya. Ada orang yang bangun tempat pendidikan, kita tidak bisa punya harta membangun tempat pendidikan, maka kita bagian daripada orang yang menghidupkannya. Ada ilmu kita mengajar di sana, ada simpati kita, apa yang kita bisa titipkan. Kenapa? Demi wa atharahum, kelak kita semua ini akan mendapatkan semua ganjaran dari Allah. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tapi sebagai ingatan sebelum saya tutup khutbah saya, hati-hati jejak dosa.
jejak dosa pun akan dicatat oleh Allah. Kebijakan-kebijakan kita di mana kita melahirkan kemaksiatan, maka kebijakan yang ditandatangani, bangunan yang kita bangun, yang di situ ada dosa-dosanya, sepanjang bangunan itu ada, sepanjang kebijakan itu terlaksana, hati-hati. Makanya ketika kita akan membangun sebuah usaha yang di situ ada orang mabuk, ada orang berzina, hati-hati. Kita memang tidak berzina, kita memang tidak minum keras, kita memang tidak berdosa pada ruangan itu, tapi athar, jejak itu akan dicatat oleh Allah. Semua itu ada. Makanya kita hati-hati juga dengan dosa yang meninggalkan jejak. Kadang-kadang tidak jarang orang tua yang meninggalkan contoh yang buruk kepada anak-anaknya, itu bisa menjadi jejak. Khawatir malaikat bertanya kepada anak-anak kita, dari mana engkau belajar dosa ini? Dari ayahku, dari ibuku, dari orang tuaku, dari wakku, dari mamangku. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Itu semua dalam hisab Allah.